Shalom, puji Tuhan, anugerah Tuhan kalau hari ini kita masih sehat, kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan saya untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya. Beberapa minggu ini saya sangat sulit sekali untuk tidur malam. Selalu ada dalam hati saya satu desakan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan desakan itu semakin hari semakin kuat. Desakan itu semakin hari semakin mendesak saya. Sehingga saya tunduk karena saya tahu bahwa desakan itu adalah dari Roh Kudus, di mana Roh Kudus mau supaya saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan puji Tuhan, atas anugerah Tuhan, saya bisa memulai kesaksian saya, dan ini kesaksian yang pertama. Kenapa saya katakan bahwa ini kesaksian yang pertama? Karena masih ada banyak kesaksian-kesaksian yang berikutnya. Karena begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya maupun keluarga saya. Terima kasih. Sebelum saya mulai kesaksian saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Sony Alexander, istri saya Erni Wijaya, dan kami dikaruniai seorang putra bernama Erlan Loanel. Dan pekerjaan kami sehari-hari yaitu kami berdagang, kami seorang pebisnis. Nah, itu sekilas dari perkenalan pendek saya, perkenalan singkat saya. Saya memulai kesaksian saya, dan biarlah kesaksian ini bertujuan untuk kita saling menguatkan, kita saling membangun dalam masa-masa yang sukar ini. Jadi kesaksian ini bukan karena dadakan atau karena tiba-tiba mau bersaksi, tidak. Tapi ini atas anugerah Tuhan. Sebelum saya bersaksi, saya mau berdoa bersama saudara semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Bapa karena atas anugerah-Mu kami bisa memulai kesaksian kami, Tuhan. Kami mau merespon apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami. Dan saat ini kami mau memulai kesaksian kami, Tuhan. Beracaralah dalam proses kesaksian ini. Tuhan, lindungi kami, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Urapi kami Tuhan, dan juga semua pendengar dan penonton yang menyaksikan kesaksian ini, biarlah Tuhan memberkati semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kesaksian saya ini yaitu di mana Tuhan menyelamatkan saya dari kecelakaan maut. Tuhan menyelamatkan saya dari kematian. Yaitu terjadi kira-kira 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 97. Sekitar tahun 97. Pada saat itu saya jatuh di dalam pergaulan yang buruk, dan kejadiannya saya berboncengan motor dengan paman saya. Jadi saya dalam posisi saya dibonceng motor dengan paman saya, dan kami ke satu kampung di daerah kami. Ya, tujuan kami adalah ke tempat permandian yang ada di Raha, di daerah kami. Tapi di dalam perjalanan menuju ke tujuan kami,
karena posisi kendaraan yang dikendarai oleh om saya itu dan saya dibonceng di belakangnya itu dalam kecepatan yang sangat tinggi, dan tiba-tiba di perjalanan kami mengalami kecelakaan. Kami bertabrakan dengan sebuah uh, mikrolet atau minibus, atau yang lebih dikenal di daerah Sulawesi kami yaitu PT-PT. Dan hasilnya dari akibat dari tabrakan itu, paha kiri saya ini patah, paha kiri patah, pergelangan kaki kanan itu juga patah dan berterputar, pergelangan kaki kanan ini terputar, jempolnya itu ke belakang dia terbalik, sementara paha kiri itu patah dan dubur saya sobek seperti ayam yang dipotong, sobek, dan begitu banyak darah, saya mengalami pendarahan dan saya mengalami shock yang berat pada saat itu, dan saya dalam kondisi yang oleng karena darah banyak sekali yang keluar, sehingga pada saat itu kondisi saya benar-benar sangat gawat, dan akhirnya masyarakat yang ada di daerah itu waktu itu membawa saya untuk ke rumah sakit, dan saya dibawa ke rumah sakit pada saat itu. Dan kondisi rumah sakit di daerah kami di Muna pada saat terjadi hal itu di tahun 96 atau 97 itu sangat minim sekali dengan peralatan medis. Jadi saya dirawat seadanya, dan setelah dokter melihat bahwa keadaan tubuh saya, dokter melihat bahwa keadaan tubuh saya gawat dan HB saya yang dokter prediksi ya sisa 2, dan tekanan darah saya 50, terus dubur saya yang sobek begitu lebar, bahkan sempat beberapa perawat itu pada saat menyaksikan itu mereka hampir pingsan. Jadi saya pada saat itu diobati seadanya saja, dan dokter berkata bahwa tidak bisa kami tangani di Raha, kami menyerah dan harus dirujuk ke rumah sakit provinsi di daerah Kendari. Jadi waktu sebelum saya dibawa ke Kendari, dokter menjahit dubur yang robek itu supaya darah jangan lagi keluar. Jadi tetapi ternyata pada saat itu obat bius tidak siap, dan sehingga saya dijahit, hanya diberikan handuk kecil untuk disuruh gigit, dan pada saat itu handuk kecil itu saya gigit dan dubur saya dijahit satu demi satu itu sampai saya hitung 1, 2, 3 sampai handuk itu robek. Betapa sakitnya jahitan itu. Dan setelah selesai saya dijahit, dubur saya dijahit, saya dibawa ke Kendari melalui kapal, dan pada saat kami naik kapal ke Kendari, mantri yang bersama kami dan keluarga yang lain juga pesan kepada mobil ambulans yang ada di Raha untuk jangan dulu beranjak dari pelabuhan, karena diprediksi atau mereka prediksi, bahkan dokter saat itu memprediksi bahwa kemungkinan besar saya tidak akan sampai 1 jam di perjalanan sudah meninggal, dan akan jadi ketika kapal itu balik ambulans sudah siap, ya seperti itu. Tapi anugerah Tuhan saya bisa tiba sampai di Kendari, dan saya dibawa ke rumah sakit, yaitu rumah sakit Korem, karena rata-rata yang kami masuk di rumah sakit yang lain di Kendari itu semua ditolak, karena sakit saya itu sangat parah pada saat itu. Kecelakaan yang terjadi
yang saya alami itu sangat parah, dan ada satu rumah sakit yang menerima, yaitu Rumah Sakit Korem. Jadi saya ditempatkan di sana karena kebetulan di sana sempat saya mengenal orang-orang juga yang di sana, karena waktu yang lalu saya sempat untuk latihan atau daftar akabri di sana. Jadi saya dibawa ke Rumah Sakit Korem, dan pada hari itu dokter tidak ada. Dokter tidak ada di tempat. Dokter libur pada hari itu. Kalau tidak salah pada hari itu ya kejadiannya hari Minggu. Jadi dokter itu libur. Dan akhirnya saya bermalam di rumah sakit satu malam, dan besok baru mendapatkan tindakan untuk operasi. Dan dokter bertindak cepat, walaupun memang sebenarnya sudah sangat terlambat, karena prediksi bahwa saya kalau terlambat ini ambil tindakan, itu saya pasti tidak akan selamat. Tapi sudah lewat satu malam, dan besoknya baru diambil tindakan, dan ternyata saya masih bisa hidup. Semua itu karena anugerah Tuhan. Dan besok setelah operasi selesai, operasi pertama selesai, dokter katakan gagal. Operasi kedua selesai, dokter katakan gagal. Operasi ketiga selesai, dokter katakan gagal. Terus sampai semua hasil yang dokter lakukan, tindakan yang dokter lakukan di Kendari, di Rumah Sakit Korem itu seakan-akan tidak bisa menolong saya. Dan akhirnya keadaan saya di Kendari semakin hari semakin memburuk, semakin hari semakin parah. Dan pada saat itu saya mendapatkan dua penglihatan pada saat itu. Penglihatan yang pertama, saya bermimpi saya dijemput oleh kapal, sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu sangat besar, dan di atas kapal itu orang pada berpesta pora, baik laki-laki, bahkan perempuan, dan minta maaf, mereka semua tidak memakai busana. Mereka menari-nari, mereka berteriak-teriak, dan di situ mereka memanggil saya. Dan dalam penglihatan mimpi saya itu, saya berlari ke arah situ, dan saya katakan, ini tempat saya. Saya berlari, dan pas ketika saya menuju ke kapal itu, di bawah tangga kapal itu, kaki saya ada yang pegang. Dan saya melihat orang itu, saya mengenal bahwa teman saya ini sudah meninggal. Teman saya ini katakan, pulang, jangan kamu ke kapal itu. Karena jika kamu ke kapal itu, maka kamu akan celaka. Pulang kembali. Dan dia usir saya, dia katakan pulang kembali. Akhirnya saya berbalik arah, dalam mimpi saya berbalik arah, saya tidak jadi ke kapal itu, dan saya terbangun. Saat saya terbangun, saya melihat ada seorang suster penjaga di samping tempat tidur saya. Dia memegang tangan saya, dan dia berlutut, dan rupanya dia sedang berdoa. Di situ dia katakan bahwa saya adalah suster penjaga, dokter tidak ada, dan orang tua kamu pergi beli obat, dan tadi kamu dalam kondisi kritis tidak sadarkan diri, dan saya lihat keadaan itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya pada saat saya lihat kamu, saya kenal kamu, kita teman sekolah di SD, dan kebetulan saya jadi perawat di sini, dan suami saya tentara, dan saya tidak tahu tadi mau berbuat apa karena kamu dalam kondisi kritis. Jadi saya berdoa buat kamu, dan saat itu doa dari suster itu menyelamatkan saya. Jadi di sini kita lihat betapa luar biasanya doa, betapa luar biasanya hasil dari sebuah doa. Sekalipun doa itu dinaikkan dengan sederhana, doa itu bisa merubah apapun juga. Nah, itu penglihatan saya yang pertama. Penglihatan saya yang kedua, pada saat itu dokter di Kendari sudah katakan sudah tidak bisa lagi kami lakukan tindakan apa-apa. Ini harus dirujuk ke Makassar. Jadi di situ saya dokter yang
pada malam hari tiba-tiba saya di situ ampal. Saya ampal dan saya tidak bisa lagi bernapas, nafas saya tinggal satu-satu begitu. Dada saya begitu sesak, tidak bisa lagi keluarkan nafas dan saya dibantu oksigen tapi saya hirup oksigen tapi sudah tidak bisa lagi hirup. Jadi saya tarik nafas seperti orang yang napasnya terjepit begitu. Jadi dokter di situ berkata bahwa cepat kamu sekarang dalam masa-masa akhir. Cepat kamu minta ampun, minta maaf kepada orang tua kamu dan kepada semua keluarga kamu yang ada. Karena memang pada saat itu berkumpul semua, mama saya, keluarga saya semua, papa saya ada di tempat itu saat itu. Dan pada saat dokter berkata seperti itu, saya sepertinya sudah tidak mau sadar, sudah hampir tidak bisa sadarkan diri. Di situ saya minta maaf kepada mama saya, kepada keluarga saya, dan tiba-tiba sepertinya ada cahaya di mata saya. Ada cahaya, dan saya melihat diri saya itu, bahwa saya bangun dari tempat tidur itu. Setelah saya melihat, saya bangun dan saya lihat diri saya, tubuh saya itu ada di tempat tidur. Sementara saya lihat saya sudah berdiri di samping tubuh saya. Dan saya lihat di situ orang-orang pada menangis. Orang-orang pada menangis, termasuk di situ yang membuat saya menyesal. Di situ saya lihat mama saya menangis sejadi-jadinya. Jadi saya melihat itu dan saya pun pada saat itu menangis, memohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Dan tiba-tiba ada orang datang sangat tinggi sekali, dia berbadan tegap, kekar, dan tubuhnya hitam, dan sangat, dia bukan berkulit hitam ya, tapi tubuhnya yang hitam, dan dia sangat tinggi, seperti raksasa begitu, dan dia menarik saya. Di situ dia menyiksa saya. Dia menarik saya dan dia bawa saya ke satu kolam, dan di situ dia celupkan saya. Terus dia celupkan saya, dia tarik naik, dia celupkan lagi kepala saya seperti itu. Dan saat itu saya terus berteriak minta ampun, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Dan tiba-tiba ada cahaya yang tadi seperti penglihatan saya awal, ada cahaya itu langsung memantul ke mata saya, dan tiba-tiba saya tidak tahu apa yang terjadi, saya tidak sadarkan diri, dan tiba-tiba saya terbangun. Saya sudah ada di satu ruangan, dan saya lihat tidak ada orang, dan saya tidur di samping tembok. Dan karena saya teringat bahwa kejadian malam itu bahwa saya kritis, dan saya lihat bahwa saya lihat tubuh saya sudah keluar dari tubuh saya, maka saya pukul tembok itu. Saya pukul dan saya rasakan sakit. Saya cubit muka saya dan saya rasa, saya selamat. Ternyata saya masih hidup, saya belum mati. Dan disitulah saya berteriak, saya panggil mama saya, dan ternyata mama saya ada tidak jauh dari ruangan itu. Dia datang, dan dia peluk saya, dia katakan, masa kritismu sudah lewat, kamu selamat. Tapi kita harus berangkat ke Makassar karena dokter di sini sudah tidak mampu lagi untuk tangani. Singkat cerita, saya direncanakan untuk berangkat ke Makassar. Nah, jadi selama proses untuk berangkat ke Makassar, artinya kira-kira 1 minggu lagi saya berangkat ke Makassar. Selama proses untuk berangkat ke Makassar, saya tidak lagi tidur di kasur atau di spray, karena kulit dari pantat saya ini habis, semuanya itu terkelupas karena akibat dari kecelakaan itu menyeret, mobil waktu itu menyeret saya. Jadi saya rumah sakit ada satu bapak di rumah sakit, yaitu namanya, dia seorang tentara yang sangat baik hati, dan saya pun tidak bisa melupa jasa-jasanya beliau. Dia namanya Pak Edi. Dia
Di situ membawakan saya ban dalam mobil yang sudah dipompa. Jadi saya tidur itu di atas ban dalam mobil. Di atas ban dalam mobil itu supaya pantat saya ini jangan bersentuhan dengan spray. Jadi beberapa hari itu saya tidur di atas ban dalam mobil itu sangat tersiksa, sangat tersiksa. Nah, sambil menunggu untuk proses kami ke Makassar. Dan singkat cerita kami ke Makassar, tiba di Makassar, di sana saya gembira melihat rumah sakit di sana ya, di akademis. Saya dibawa di rumah sakit akademis Makassar. Karena apa? Karena dokternya di sana sangat banyak dan dibanding dengan dokter yang ada di Kendari pada saat itu. Dan di sana saya melihat bahwa di sana pertolongannya lebih cepat. Dan di situ saya berpikir saya akan selamat di sini. Karena di sini pertolongannya saya lihat dokter-dokternya banyak dan pertolongannya bisa lebih cepat. Jadi pada saat itu langsung dokter mengambil tindakan, dia memeriksa saya dan tiba-tiba karena tadinya saya ditutup dengan tubuh saya ditutup dengan selimut, dokter belum lihat keadaan saya. Setelah dibuka semua, dokter langsung tutup hidung, dia senter, dia periksa, dia buka mata saya, dia pegang dada saya. Secara spontan dokter itu langsung bilang di depan keluarga kami, depan saya, dia tidak akan selamat. Sudah terlambat, seluruh tubuhnya sudah infeksi. Wah, pada saat mendengar itu mama saya langsung marah. Mama saya tak hilap, dia tanpa sadar dia pukul dokter itu, dia katakan, kenapa kau katakan itu di depannya dia? Padahal semangatnya sudah naik. Tapi ya itulah, karena dokter juga tidak sengaja untuk mengatakan itu, karena memang keadaan saya sangat parah. Dan dokter katakan minta maaf, inilah kenyataan, dan saya juga minta maaf karena secara spontan saya kaget karena belum pernah saya lihat ada kecelakaan seperti begini. Dan akhirnya saya dibawa ke satu ruangan untuk hanya menunggu kematian saja, karena dokter sudah tidak bisa lagi ambil tindakan. Nah, di kamar itulah semua orang diperbolehkan masuk, termasuk keluarga saya. Jadi saya diberikan kamar khusus, yang mana keluarga saya boleh masuk, boleh tidur semua di situ. Jadi saya tahu itu masa-masa akhir saya dengan keluarga saya. Jadi pada saat itu disitulah muncul ketakutan saya. Muncul ketakutan di mana bahwa sampai di Makassar pun semua dokter sudah menyerah. Dan dokter katakan sekalipun ini karena ada beberapa teman bapak saya itu sarankan untuk ke Singapura, tapi waktu berkonsultasi dengan dokter katakan sekalipun dia kemana, sekalipun dibawa ke Singapura, mungkin tidak akan sampai di sana. Dia katakan begitu. Jadi sebaiknya jangan buang waktu, sebaiknya keluarga berkumpul. Dan saat-saat akhir ini dihabiskan bersama keluarga. Saat itulah saya ketakutan dan saya tidak pernah tidur. Saya bertahan walaupun saya ngantuk, saya tidak mau tidur. Saya tidak mau tidur karena saya takut ketika saya buka mata saya sudah meninggal. Saya takut dan saya tidak siap pada saat itu. Karena saya sudah mendapat penglihatan di Kendari 2, penglihatan itu ada kapal besar dan juga ada yang menyeret saya pada saat saya keluar dari tubuh saya tahu saya pasti ada di neraka. Dan saat itu saya berdoa sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, berikan saya kesempatan. Berikan saya kesempatan hidup. Jangan biarkan saya mati dalam hal seperti begini. Saya terus memohon kepada Tuhan, saya terus menangis, meminta kepada Tuhan. Dan saat itu berjalan 1 minggu, ternyata saya tidak meninggal. Ternyata saya tidak mati. Tuhan, saya percaya itu karena Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk hidup. Lalu kemudian saya dapat kunjungan seorang dokter pada saat itu, kalau tidak salah karena kejadian sudah lama sekali ya, sudah 23 tahun kurang lebih, namanya Dr. Murni Rauf. Dr. Murni Rauf, di situ dia pegang tangan saya dan dia katakan, tatap mata saya. Dan dia berkata sama saya, semangat kamu untuk hidup itu sangat kuat. Kamu kuat.
saya mau mencoba untuk merawat kamu. Dan saat itu saya gembira sekali. Saya percaya ini jawaban doa saya bahwa Tuhan mau menolong saya. Di situ saya tahu Tuhan mau menolong saya. Dan betul besok harinya saya dikunjungi oleh dokter lagi. Bersama dokter Munir Rauf itu ada lagi satu dokter yang mengunjungi saya, yaitu dokter tulang bernama dokter Idrus Paturusi. Jadi mereka memeriksa keadaan saya dan mereka katakan kami sudah membentuk tim, jadi ada 7 dokter nanti yang akan menangani kamu dan kamu persiapkan mental kamu, kamu persiapkan fisik kamu karena kamu akan menjalani operasi demi operasi lagi. Dan saya katakan pada dokter-dokter saya siap untuk dioperasi. Jadi sejak besok malam hari saya disuruh puasa dan besok harinya mereka mengadakan tindakan. Boleh dikata setiap berapa lama, berapa hari operasi, setelah operasi berapa lama lagi saya harus operasi lagi. Saya harus operasi. Nah, sampai operasi itu puluhan kali saya dioperasi. Kalau saya hitungnya sekitar 23 kali ada saya dioperasi. Dan semua itu operasi besar. Dan operasi itu untuk pemasangan pen di paha saya dan juga di paha kiri dan di kaki pergelangan kaki kanan untuk memasang pen karena keduanya patah. Yang kedua, operasi itu untuk menutup dubur. Jadi saya tidak bisa lagi untuk sementara menggunakan dubur saya karena dubur itu rusak, infeksi. Jadi butuh supaya jangan lagi ada kotoran sementara keluar dari situ, sehingga dialihkan di perut. Dialihkan di perut saya dan ada tanda di perut ini. Jadi dialihkan, jadi mereka waktu itu dinamakan colostomy. Nah, jadi saya dipasang usus itu dikeluarkan, yang di dubur itu ditutup, diklem dia dan dikeluarkan dari perut. Dikeluarkan dari perut. Dan saya minta maaf, saya BAB dari perut. Dari perut itu operasi yang dilakukan, jadi pemasangan pen dan pemasangan colostomy itu yang dilakukan. Terus kantong kencing saya itu hampir jatuh, sudah miring. Rupanya akibat dari pukulan dari mobil tabrakan mobil itu, sehingga itu pun harus diperbaiki semua. Dan juga badan saya ini penuh dengan nanah, sehingga harus dilubang dari badan ini, dilubang atau dari belakang atau dari samping untuk dimasukkan selang untuk keluar nanah. Jadi sehari itu nanah keluar kurang lebih 1 gelas dan setiap hari. Dan kalau saya memakai baju putih, baju kaos putih, karena waktu itu saya harus memakai baju-baju yang dingin, saya pakai baju kaos putih, itu biasa 1 jam saya pakai atau 2 jam saya tepuk-tepuk seperti begini, itu langsung berwarna hijau dia. Itu nanah. Jadi itulah yang dilakukan tindakan dan sempat dokter memperlihatkan bahwa usus saya dipotong. Kenapa usus saya dipotong? Karena ada beberapa usus itu rusak karena dokter katakan ini akibat miras, ini akibat dari minuman keras. Dan di situ saya tahu bahwa semua kesalahan yang saya lakukan ini ada konsekuensinya. Jadi usus saya lihat juga dipotong, diperlihatkan di toples bahwa ini ususnya yang dipotong. Dan dokter katakan berdoa saja, terus berdoa, karena kami hanya dokter, kami hanya manusia biasa, selanjutnya semua kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Dokter itu katakan seperti begitu. Dan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga pemuka-pemuka agama seperti pastor, pendeta, itu Tuhan kirim untuk mendoakan saya selama saya berada di rumah sakit di Makassar. Nah, sampai beberapa lama di rumah sakit di Makassar, di situ pun dokter akhirnya menyerah. Karena dia katakan ini infeksi dan sulit untuk kembali tubuh saya, daya tahan tubuh saya sulit kembali lagi. Jadi
dokter mencoba memberikan saya madu. Jadi tiap hari saya diberi minum madu itu, pagi dan sore itu diberikan minum madu. Supaya untuk mengembalikan kondisi tubuh saya supaya kembali fit. Karena saya harus melakukan lagi operasi-operasi yang lainnya. Nah, di Makassar, selama saya di rumah sakit di Makassar, dokter benar-benar mengambil tindakan, dan di situ dokter selalu berkata kepada saya, dan perkataan dokter itu selalu berbekas sampai sekarang di hati saya. Makanya kenapa sampai saya bukan tidak mau bersaksi, saya selalu menyaksikan kalau saya diminta bersaksi, tapi karena kalau saya mengingat keadaan ini lagi, saya sangat sedih, dan saya sangat sepertinya kesakitan itu saya rasakan kembali. Jadi ada trauma bagi saya. Dan dokter katakan seperti begini, bahwa keadaanmu ini di luar kemampuan kami sebagai manusia. Selalu dokter berkata begitu, seperti itu sama saya. Sehingga pada suatu saat saya berpikir bahwa berarti keadaan saya ini belum jamin untuk saya bisa sembuh ataupun bisa hidup. Nah, pada suatu saat setelah selesai operasi, dokter menyangka bahwa saya belum sadar. Jadi dokter menyangka bahwa saya belum sadar karena memang saya belum buka mata saya, tapi selesai operasi saya belum buka mata saya, tapi saya sudah mendengar, saya sudah sadar. Di situ dokter katakan kepada mama saya, dokter itu katakan seperti begini, ibu harus siap, karena kalaupun dia hidup, anak ibu ini umurnya tidak akan lama. Dan kalau dia hidup, dia akan cacat seumur hidup. Karena tulang ekornya juga kena. Jadi dia akan lumpuh. Jadi saya mendengar itu, saya menangis, tapi saya pura-pura tidak buka mata saya, karena saya kasihan sama mama saya, juga papa saya. Mereka selalu ada di rumah sakit. Lebih-lebih lagi saya lihat mama saya itu selama hampir 1 tahun saya di rumah sakit, atau kurang lebih 1 tahun saya di rumah sakit, mama saya itu tidak pernah tinggalkan rumah sakit. Dia selalu ada. Dia selalu menemani saya. Tidak pernah dia pulang mandi pun, makan di rumah sakit. Dia tinggal bersama saya di rumah sakit. Disitulah sekarang ini saya, kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel, saya percaya 100%. Karena apa? Mama saya saja manusia biasa, tidak mau tinggalkan saya. Apalagi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada walaupun tidak kelihatan, tapi ada bersama kita. Jadi mama saya itu tidak pernah tinggalkan rumah sakit. Selalu dia ada di samping saya, dan dia tidur di lantai, karena saya di ranjang, dia di bawah kasur, di situ mama saya tidur. Itu sepanjang saya sakit selama hampir 1 tahun itu, mama saya selalu ada di rumah sakit. Dan mama saya tidak tahu bahwa saya mendengar, orang tua saya tidak tahu bahwa saya mendengar keadaan saya sesungguhnya. Bahwa ternyata dokter katakan kalaupun saya hidup, saya tidak akan lama, dan saya pasti lumpuh. Nah, seperti itu. Pada suatu hari saya berniat untuk bunuh diri. Jadi saya dengar dokter katakan bahwa ini selesai operasi, kamu nanti kentut dulu, baru bisa minum air putih itu pun sedikit-sedikit. Dan tidak bisa minum yang asam-asam. Pada saat itu saya berpikir, untuk apa lagi saya hidup. Kalau saya harus mungkin nanti menyusahkan terus, mana biaya saya pasti sudah sangat besar. Memang orang tua saya tidak mengeluh tentang hal biaya itu, tapi saya yang merasa bahwa saya ini memberatkan orang tua saya. Jadi saya lihat ada minuman, karena setiap pengunjung yang datang membawakan buah-buahan, minuman dan segala macam. Jadi saya lihat di situ ada minuman jus jeruk di situ. Saya lihat 3 kaleng. Di situ di samping tempat tidur saya, dari meja tidak jauh, di situ saya berusaha untuk meraih, mengambil. Saya minum itu. Saya minum. Di situ ternyata saya tidak mati, tapi memang setengah mati. Dan
melilit, perut saya melilit, saya buang air besar terus, saya melilit, pokoknya setengah mati. Sehingga saya tidak kuat, saya mencet bel dan datang perawat melihat keadaan saya langsung membawa ke UGD. Dan disitulah saya usus semua itu dicuci, semua dimasukkan selang, usus dicuci. Di situ saya kesakitan minta ampun, dan semua luka-luka yang di dubur yang tadinya sudah mulai kering itu dikorek ulang, dilukai ulang, dan kemudian dimasukkan alat, dilihat semua di dalam, dan di situ sangat kesakitan. Sehingga saya berpikir bahwa sia-sia saya melakukan semua ini, malah menambah penderitaan saya dan penderitaan keluarga saya. Jadi saya mulai saat itu saya katakan saya siap terima apa saja, dan saya minta kepada mama saya, Mak, berikan saya tape kecil, saya mau dengar lagu, berikan saya tape Walkman, saya mau dengar lagu rohani. Dan di situ mama saya berikan satu tape Walkman kecil dan juga satu kaset rohani, dan satu lagu itu, satu kaset itu tiap hari saya putar. Sepanjang hari itu yang saya dengar. Dan ada satu lagu yang sangat saya suka di situ yang berkata bahwa dia buat jalan saat tiada jalan. Jadi itu terus yang saya dengar, nyanyian rohani itu yang saya dengar, dan itu yang saya perkatakan dan terus saya nyanyikan sampai gilanya saya bernyanyi. Sampai kadang-kadang suster datang, dia katakan dengan kode jari bahwa jangan ribut, tapi saya terus bersuka cita mendengar nyanyian itu. Dan di situ timbul iman saya percaya bahwa Tuhan akan buat jalan. Tuhan bukan akan buat jalan, tapi dialah jalan. Di situ saya terus menyanyikan lagu itu. Sepanjang hari. Dan beberapa hari kemudian terjadi masalah dengan tubuh saya. Masalah yang pertama, dokter katakan bahwa kamu tidak bisa lagi menggunakan duburmu sementara waktu karena sudah diklaim, dan kalau mau BAB silakan BAB saja langsung karena sudah ada kantong di perut dari usus yang dikeluarkan. Jadi tidak mungkin lagi kau bisa BAB dari dubur. Nah, pada saat itu saya ingat dokter katakan tiba-tiba suatu hari saya merasa kayak mau buang air besar, tapi kok saya lihat pun udah bisa keluar dari sini, rasanya mau keluar dari bawah, dari dubur saya. Tapi bagaimana ini, dokter katakan sudah diklaim dan tidak bisa, tapi kenapa saya rasa bahwa itu mau keluar dari bawah. Saya katakan kepada mama saya, Mak, saya seperti ini nih, mau BAB. Katanya sudah BAB saja karena kan sudah ada kau punya kantung. Saya bilang tidak, sepertinya ini harus dari bawah. Dan mama saya bilang tidak mungkin karena dokter sudah katakan seperti begitu, bahwa dia akan keluar dari perut kamu, karena usus sudah dipindahkan, yang di bawah di dubur itu sudah diklaim. Saya bilang tidak, ini mau dari bawah ini. Saya bilang begitu, saya rasa. Dan akhirnya dipanggillah dokter datang, mama saya ceritakan, di situ dokter tertawa, dan di situ saya merasa jengkel sama dokter itu. Saya merasa bahwa saya tidak dipercayai, dan dokter katakan seperti begini, anak ibu ini mengalami stres yang tingkat tinggi. Memang di masa-masa seperti orang-orang mengalami seperti hal ini, dia akan banyak sekali katanya halusinasi, dia akan banyak sekali merasakan sepertinya dia sehat ataupun mengalami stres yang tinggi seperti begitu. Dan dokter itu akhirnya pergi, dan dia tepuk-tepuk, sebelum pergi dia tepuk-tepuk badan saya, dia katakan sabar ya, sabar. Jadi dia pergi, dan di situ saya sampaikan kepada mama saya, tolong panggilkan perawat. Saya bilang tolong panggilkan saya mantri. Dan memang apa yang saya katakan selalu mama saya ikuti, karena memang apa mau saya pada saat itu, karena mungkin mama saya pikir ya keadaan saya juga gawat, mama saya apa yang saya minta dia ikuti. Jadi dipanggillah mantri untuk datang ke kamar saya, dan setiba saya di
mantri di kamar saya itu, saya bilang sama mama saya, berikan uang 20.000. Berikan uang 20.000. Dikasihlah mantri itu 20.000. Mantri itu bilang, jangan, tapi kami desak, ambil ini Pak Mantri. Tapi tolong carikan saya baskom kecil. Saya mau buang air besar, saya mau BAB. Mantri itu langsung pergi, ambilkan baskom kecil, dan mama saya bilang, apa lagi nak? Kenapa kau nak? Dia katakan seperti saya bilang, tidak mak, ini mau keluar dari bawah. Saya sadar ini, saya bilang. Memang saya tiap hari dibius, tapi saya bilang, saya sadar, saya tidak tahu kenapa. Jadi saat itu saya datang baskom kecil itu, saya minta tolong mama saya duduk di atas baskom dan benar. Ternyata apa yang saya rasakan itu benar terjadi. Akhirnya mama saya panggil dokter, pencet bel, rumah sakit dan dokter datang dan saya dilarikan ke UGD. Dikatakan bahwa ini klaimnya ini ususnya bocor. Jadi seperti itu atau ususnya mungkin bocor. Jadi mama saya menangis karena dipikir saya akan mati. Jadi dibawa saya ke UGD. Bawa di UGD. Nah di situ dimasukkan alat dari tubuh saya, kamera, masukkan kamera dan dilihat semua. Dilihat ternyata usus semua baik, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Dan dokter sampai heran. Mereka berbicara satu sama lain antara dokter dengan menggunakan bahasa kedokteran yang saya tidak mengerti. Tapi saya lihat dari mimik mereka, sepertinya mereka bingung. Mereka bingung. Dan saya pun karena takutnya saya bertanya, dokter, kenapa bisa keluar dari bawah? Sementara dokter bilang, ya, harusnya keluar dari atas. Dokter bilang kan sudah diklip, sudah diklaim. Dokter kode tangan sama saya karena dia serius untuk lihat kameranya. Dia kode tangan untuk saya tenang. Dan saya menunggu apa hasil dokter. Sementara terus dokter periksa kameranya. Terus dia periksa, dia melihat mungkin ada, jangan sampai ada kebocoran pada usus saya atau bagaimana. Nah seperti begitu. Dan ternyata setelah selesai dokter berbicara dengan saya, dia duduk serius di depan saya dan dia katakan, ini semua di luar kemampuan kami. Dia katakan begitu. Semua yang terjadi sama kamu di luar kemampuan kami tidak mengerti. Jadi jangan bertanya lagi. Yang kami bisa jelaskan mungkin kotoran ini dia menyeberang. Tapi kita kan tahu bahwa usus itu kan bundar seperti selang. Jadi saya menyeberang gimana? Kecuali dokter saya bilang ada kebocoran atau apa. Saya bilang dokter tolong cek ulang karena saya takut jangan sampai ada kebocoran usus saya. Dokter katakan tidak, sudah kami cek. Dan dia katakan jangan lagi bertanya karena ini di luar kemampuan kami tidak bisa memberikan jawaban. Hanya Yang Maha Kuasa saja yang tahu, dia bilang. Nah seperti itu. Nah saya dipulangkan kembali ke ruangan dan di situ saya tahu bahwa ini mujizat Tuhan. Ini sebenarnya Tuhan mau berbicara dengan saya. Tuhan mau mengingatkan saya bahwa walaupun saya penuh dengan dosa, Dia mau menolong saya. Dia mau menyelamatkan saya, Dia mau menyembuhkan saya. Nah di situ iman saya semakin kuat, bertumbuh. Karena saya semakin yakin, semakin percaya bahwa Tuhan akan sembuhkan saya. Karena bukan hanya itu saja yang Tuhan lakukan. Banyak hal lagi yang di rumah sakit, itu kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Nah disitulah saya betul-betul percaya bahwa Tuhan ada dan mau menolong saya. Tuhan begitu baik. Singkat cerita, pada saat itu terjadi krisis moneter di Indonesia, kira-kira tahun 98 terjadi krisis atau 97-98. Disitulah harga barang-barang itu sangat naik, termasuk harga obat-obatan, harga kantung untuk kolostomi itu juga naik. Di situ saya melihat kejadian-kejadian aneh yang terjadi, dan dokter selalu katakan bahwa ini adalah keajaiban. Di situ saya katakan sama dokter, sama papa saya, mama saya, kita keluar dari rumah sakit. Mama papa saya
bilang sampaikan dulu kepada dokter. Dan dokter katakan tunggu dulu, masih ada satu operasi dulu karena di samping dubur saya itu ada lubang yang sangat dalam. Jadi di bawah dubur itu, jadi ada lubang yang sangat dalam. Jadi setiap hari itu dan lubang itu mengeluarkan nanah dan sangat busuk. Nah, jadi saya memang badan saya busuk waktu itu. Jadi setiap hari diambil kain khas sepanjang kurang lebih seperti ini, ambil kain khas dan dicelupkan ke dalam betadin, diputar-putar dan dimasukkan ke dalam. Itu kira-kira 7 lembar, saking dalamnya itu. Dan dokter katakan ini sudah mulai kering dan kita lihat sudah bisa ditutup. Jadi selesaikan dulu satu operasi ini. Selesaikan dulu satu operasi karena sebenarnya tidak bisa keluar dari rumah sakit, belum bisa karena badan ini masih nanah itu masih biasa keluar, masih membusuk gitu. Tapi kami bilang ya sudah untuk lakukan satu operasi itu. Akhirnya dokter katakan kita akan ambil daging pahamu, ambil daging paha untuk supaya dimasukkan ditutup itu lubang itu. Dokter sekarang tidak lagi berbicara dengan orang tua saya, dia langsung berbicara ke saya. Kenapa? Karena dokter pernah bilang sama saya, kamu kuat dan kamu bisa terima semua katanya. Kamu tidak takut. Jadi untuk itu kami tidak perlu lagi rahasia dengan kamu karena kamu sudah tahu keadaanmu. Dan saya bersyukur karena saya percaya bukan karena saya kuat, tapi karena Tuhanlah yang memberikan saya kekuatan. Tuhan masih punya rencana di dalam kehidupan saya. Jadi akhirnya malam sebelum operasi saya disuruh puasa karena besok pagi harus ambil tindakan operasi untuk mengambil daging paha saya untuk menambal lubang yang di samping dubur itu. Jadi saya malam itu berpuasa, malam itu saya berdoa sama Tuhan, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, dan saya jujur dengan Tuhan, saya katakan Tuhan saya takut, Tuhan saya takut Tuhan, Tuhan saya takut. Terus saya memuji Dia sampai sesekali saya bilang Tuhan saya takut. Saya menangis, saya katakan Tuhan berikan saya kesempatan Tuhan hidup. Terus saya memuji Tuhan. Nah, subuh harinya saya merasa dubur saya gatal. Sangat gatal, tapi mama saya bilang jangan garu, jangan digaru. Jangan digaru. Jadi saya pikir ini gara-gara saya makan telur. Jadi pas pagi mau ambil tindakan operasi, jadi dokter jadi sebelum masuk ruang operasi, dokter datang dulu periksa bersama timnya, mereka datang untuk ambilkan tindakan operasi. Dari mereka katakan sudah puasa, saya bilang sudah, ya dibuka diperiksa. Jadi kain khasnya itu mau diambil, mau diganti yang baru atau mau dibuka dan mau dibawa ke tempat ruang operasi. Pas mereka lihat, dokter itu kaget, oh daging itu sudah naik, jadi lubang itu sudah terisi dengan daging. Dokter kaget, dokter langsung katakan, wah ini tidak perlu kita operasi. Kenapa? Karena daging itu sudah naik dan lubang itu sudah mulai tertutup. Seperti itu, walaupun belum full, dokter bilang ini keajaiban ini, dia katakan begitu. Nah, saat itu saya menangis, terus saya menangis dan saya katakan sama bapak saya mau pulang ke rumah. Saya mau pulang karena saya tahu dokter pun tidak bisa menyembuhkan saya, tetapi Tuhan yang sembuhkan saya katakan begitu. Papa saya bilang sabar Mina, sabar. Saya bilang tidak. Saya bilang saya harus pulang ke rumah karena saya percaya saya pasti akan sembuh. Tuhan yang akan sembuhkan saya. Nah seperti itu. Akhirnya kami desak untuk keluar dari rumah sakit dan papa saya tanda tangan bahwa keluar secara paksa. Kami pulang ke rumah dan tiap 3 kali seminggu itu saya lakukan fisioterapi di Jalan Sungai Sadang Makassar. Jadi saya harus fisioterapi supaya kaki saya kembali bisa berfungsi karena kaki ini mati rasa dan kaki saya ini sudah sangat kecil sebesar tangan ini saja dia. Jadi dokter katakan memang ini sudah lumpuh, sudah mengalami kelumpuhan permanen. Tapi saya sampaikan bapak saya, tolong saya di fisioterapi. Jadi akhirnya saya 1 minggu 3 kali bapak saya bawa saya ke Jalan Sungai Sadang untuk fisioterapi karena saya mau jalan lagi, saya tidak mau duduk terus di kursi roda. Tapi dokter katakan waktu itu bahwa kamu harus duduk di kursi roda terus sepertinya. Seperti itu. Betul, berbulan-bulan kami fisioterapi sampai bahkan 6 bulan kami fisioterapi itu hasilnya sama sekali
nol, tidak ada hasil apa-apa. Disitulah saya kembali drop, saya duduk di kursi roda saya tiap hari. Jadi saya tidak lagi dengar lagu-lagu rohani, saya tidak lagi bersuka cita, karena saya pikir saya akan mengalami kelumpuhan, dan saya dengar terus intimidasi suara dokter itu katakan kalaupun dia hidup dia tidak akan lama lagi. Disitulah saya katakan kepada papa mama saya, Pak Ma pulang nih ke Raha, sudah lama tidak jaga toko. Saya bilang pulang nih, saya bisa, saya baik-baik di sini di Makassar, biar saya tenang di sini. Saya bilang ada adik saya, ada saudara-saudara saya, ada Menix adik saya, dan Excel juga saudara yang lain ada. Jadi saya bilang mama pulang nih, juga ada Oma yang merawat saya. Jadi saya katakan mama pulang, nanti saya di Makassar sini. Jadi singkat mas cerita, mama saya, papa saya pulang ke Raha, mereka kembali buka toko dan mencari uang. Dan saya tiap hari hanya merenung di atas kursi roda saya. Sepanjang hari saya merenung di atas kursi roda saya. Di situ saya sepertinya putus asa, tidak tahu mau bagaimana. Sampai pada suatu pagi, suatu hari pagi-pagi, saya duduk di kursi roda di ruang tamu, dan jadi ruang tamu kami itu dekat dengan dapur. Ruang tamu kami dekat dengan dapur. Dan adik saya ini berkata, kok saya lapar, saya mau makan, saya masak dulu ya. Kok mau makan tidak? Saya tidak jawab, karena bagi saya tidak ada lagi nafsu untuk makan pada saat itu. Saya hanya mau jalan, saya hanya mau sembuh kembali. Itu keinginan hati saya. Tapi saya tidak jawab, dan adik saya pergi masak, dan saya lihat, karena saya mengarah ke dari ruang tamu dapur ke arah sana, jadi saya mengarah ke dia masak. Itu saya masak, adik saya kok saya cemburu di situ dengan saudara saya. Dia jalan bagus, dia sehat, sementara saya sakit. Nah seperti itu. Tapi saya sadar bahwa ini adalah karena perbuatan-perbuatan saya, kesalahan saya sendiri. Nah seperti itu. Dan singkat cerita, adik saya memasak, dan setelah dia memasak, saya lihat juga apinya nyala. Saya lihat, dan tiba-tiba kok saya merasa di sekeliling saya ini penuh dengan api. Penuh dengan api, termasuk dapur itu penuh dengan api naik sampai di atas. Saya rasa, dan saya perkirakan ini kebakaran ini. Di situ saya langsung tersentak kaget. Karena saya tahu saya ini kan tidak bisa jalan, saya lumpuh. Terus kalau kebakaran rumah sebesar ini, bagaimana saya? Saya berteriak, kebakaran, api, saya berteriak seperti begitu. Saya berteriak, adik saya bilang, tidak kok, tenang, tidak ada api. Saya bilang, tidak, ini api. Karena dia bantah dan jaraknya cukup jauh. Jadi saya berdiri, saya jalan dan saya pukul dia. Saya bilang, kau mau bunuh saya berarti, karena kau tahu ada api, kau tidak mau selamatkan saya. Saya pukul dia. Adik saya peluk saya, dan dia katakan, kau sudah bisa jalan, kau lihat baik-baik, tidak ada api. Tidak ada api, dia katakan saya, dia pukul saya punya muka. Setelah saya sadar, saya lihat tidak ada api. Dan dia katakan, kau sudah bisa jalan, katanya. Kau sudah bisa jalan, kok. Dia katakan seperti begitu, dia peluk saya, dia katakan, kau sudah bisa jalan. Saya lihat begitu, kaki saya gemetar. Tadinya tidak gemetar, tapi karena saya jalan, saya lihat, bahwa saya kenapa tiba-tiba bisa jalan. Saya lihat gemetar kaki saya, dan tiba-tiba, karena saya hanya pakai sarung, di situ saya lihat ada tulang jatuh. Dan saya dibawa ke rumah sakit. Sorenya, malamnya saya dibawa ke rumah sakit. Dan dokter periksa, katanya ini tulang rawan yang jatuh. Tak sulit dipercaya kalau kamu bisa berdiri. Sangat sulit dipercaya. Tapi saya pulang ke rumah, saya kembali bersemangat, saya kembali teringat perkataan-perkataan dokter di rumah sakit, bahwa yang terjadi sama kau di luar kemampuan kami sebagai manusia. Nah itu lagi kembali yang saya pegang. Saya katakan, saya akan bersemangat. Dan benar firman Tuhan berkata, kalau kita bersemangat, kita bisa menanggung semua penderitaan kita. Jadi saya kembali bersemangat. Tiap hari saya berlatih untuk jalan pada saat itu. Jadi saya ambil kursi, saya berlatih untuk jalan. Tiap hari saya berlatih. Pokoknya saya berlatih. Saya katakan, saya harus bisa jalan. Saya berlatih untuk jalan. Sambil tiap hari saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Dan saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya berjalan. Berusaha untuk jalan.
Dan hasilnya apa? Saya telepon bapak saya dan saya katakan, Pak, belikan saya tongkat. Belikan saya tongkat. Saya tidak mau terus ada di kursi roda. Saya bilang, saya mau jalan, Pak, walaupun pakai tongkat. Akhirnya bapak saya memberikan tongkat, 2 tongkat, dan saya pakai tongkat itu. Dan puji Tuhan, perkembangannya sangat bagus. Karena setiap hari setelah saya sudah mahir pakai tongkat itu, saya berjalan, terus saya berjalan, saya gembira sekali. Bisa berjalan sampai akhirnya pendarahan. Dari dubur itu keluar darah, banyak sekali. Dan saya tidak peduli, yang penting saya jalan. Dan dokter memeriksa ternyata hanya luka untuk berjalan. Dokter bilang jangan terlalu dipaksa karena memang kamu lumpuh, kamu tidak bisa jalan lagi. Tapi saya tetap katakan tidak, saya pasti bisa jalan normal. Di situ tiap hari saya berupaya, sambil saya berdoa, sambil saya berupaya. Dan puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Beberapa lama kemudian saya bisa jalan. Saya kembali bisa berjalan, dan saya datang ke Sungai Sadang, di tempat fisioterapi, di mana di situ Dr. Idrus Paturusi, atau kalau mungkin sekarang ya sudah jadi profesor ya, Profesor Idrus Paturusi. Di situ saya datang ke ruangannya dan saya perlihatkan diri saya dan dia kaget. Saya katakan, Sony, saya bilang, iya dokter, kamu sudah bisa jalan. Saya bilang, iya dokter. Dan dia juga tertawa atau senyum. Saya bersyukur bahwa Dr. Idrus Paturusi, Dr. Murni Rauf, dan juga dikendari ya Bapak Tentara yang dia juga seorang perawat tentara, dia juga seorang dokter ya, Pak Edi. Mereka semua adalah dokter-dokter yang baik, perawat-perawat yang baik, dan saya percaya Tuhan akan memberkati mereka. Nah, dan anugerah Tuhan, saya sembuh, saya pulih, saya bisa jalan. Tetapi ada satu masalah, yaitu kalau saya BAB itu saya tidak rasa lagi, keluar begitu saja. Dan untuk itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya sekarang saya sudah bersyukur dengan keadaan saya, tapi saya percaya Engkau akan memberikan kesempurnaan bagi saya. Dan benar, pada suatu hari tiba-tiba pada saat saya mau buang air besar, biasanya keluar begini, ini tertahan, dan saya berusaha untuk menahan, berusaha untuk belajar tahan tiap hari begitu. Dan singkat cerita, Tuhan pun sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya. Semua apa yang dalam di tubuh saya itu, yang dokter katakan bahwa apa yang tubuh saya yang luka, yang sakit, bahwa kaki saya yang lumpuh, dubur saya, semuanya kembali, anggota tubuh saya yang rusak kembali berfungsi dengan baik, kembali seperti semula. Walaupun sekarang ya ada tanda bahwa kalau saya jalan ya ada pincang, tapi saya bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sangat baik. Dia masih memberikan saya kesempatan untuk hidup, dan bahkan dia melakukan mujizat-mujizatnya sehingga manusia seperti dokter-dokter ahli pun itu tidak mengerti. Karena kita semua hanya manusia biasa, tetapi dialah Tuhan yang hidup, dialah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, dialah pemilik dan pencipta segala-galanya. Dia sanggup melakukan segala perkara. Jadi itu kesaksian saya, dan saya juga percaya bahwa siapapun yang mendengar kesaksian ini, apapun masalah kita, kalau kita sakit atau dalam masalah atau di dalam pergumulan apapun, jangan takut. Datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Dialah menara yang kuat, dan kesanalah kita berlari dan kita menjadi selamat. Percaya, Tuhan akan selamatkan kita. Tuhan akan menjawab semua seruan doa kita. Dia sudah mati bagi kita. Dan itu kesaksian saya, dan saya nanti atas anugerah Tuhan, atas izin Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, ini kesaksian ini akan berseri. Karena ini kesaksian hari ini saya selamat dari kecelakaan maut, dan nanti saya akan saksikan lagi di hari berikut bagaimana saya bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan, bagaimana proses perjalanan saya bertobat.
saya saksikan di kesaksian yang berikut. Jadi semua yang mendengar kesaksian saya ini, baik itu mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang mendengar atau umat-umat Tuhan, saya mohon kalian berdoa untuk saya, supaya saya bisa melanjutkan apa yang Tuhan punya mau, saya bisa bersaksi, dan saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita sama-sama dikuatkan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus namanya. Terima kasih. Saya tutup kesaksian saya dengan doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini, di mana hari ini Tuhan, kami sudah Tuhan bisa melaksanakan Tuhan apa yang Tuhan punya mau. Kami sudah bersaksi Tuhan, kami sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, dan biarlah kesaksian ini Tuhan, biarlah membangun sesama kami, biar menguatkan sesama kami Tuhan, biar yang mendengar kesaksian ini semua dikuatkan dan semua diberkati Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Putramu, kami berdoa apapun masalah, sakit, penyakit, ataupun persoalan dari semua yang mendengar ataupun yang menonton kesaksian ini Tuhan. Tuhan tolong bantu mereka semua. Yang sakit oleh bilur-bilur mau Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang dalam putus pengharapan Tuhan Engkau beri pengharapan yang baru, yang dalam persoalan Engkau berikan jalan keluar. Bahkan kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, semua yang sakit corona saat ini disembuhkan, disehatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.